warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulija Cynthia, NIM 0309192049, ingin menjelaskan mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam di negara-negara ASEAN. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui apakah itu yang disebut dengan ASEAN. ASEAN atau disebut juga dengan Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Setiap negara yang tergabung dalam ASEAN saling bekerja sama dari berbagai bidang untuk membantu kemajuan masing-masing negara. Adapun anggota ASEAN kita harus mengetahuinya ya, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Untuk mewujudkan kerjasama pada masing-masing negara yang tergabung dalam ASEAN, maka negara-negara tersebut melakukan interaksi. Namun, interaksi antar negara ASEAN juga dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu adanya perubahan. Adapun beberapa perubahan yang terjadi pada negara-negara ASEAN diakibatkan oleh faktor alam, yaitu seperti iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Faktor yang pertama itu ada faktor iklim. Nah, faktor iklim ini di negara-negara ASEAN berada di antara benua Australia dan benua Asia, sehingga menyebabkan wilayah tersebut memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini disebut dengan angin muson barat dan angin muson timur, yang masing-masingnya menyebabkan hujan dan musim kemarau. Iklim yang dipengaruhi oleh angin muson dinamakan iklim muson pastinya. Kemudian ada faktor geologi. Faktor geologi itu mencakup kondisi tanah dan batuan penyusun di bumi. Negara-negara ASEAN berada pada keadaan geologi, yaitu tumbukan antar lempeng. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana. Beberapa contoh bencana yang dapat terjadi akibat dari pengaruh geologi negara-negara ASEAN adalah gempa bumi dan bencana tsunami. Pada tahun 2006, Aceh mengalami bencana tsunami yang memakan. Di Aceh itu pada tahun 2006 mengalami bencana tsunami yang memakan banyak korban jiwa. Ketika itu juga ASEAN melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, dan donasi untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan. Selanjutnya ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara yang terhubung dalam ASEAN memiliki sumber daya alam berupa bahan tambang, kecuali Singapura ya. Wilayah negara Singapura yang sempit mengakibatkan adanya keterbatasan sumber daya alam berupa bahan tambang. Namun di Singapura menguasai bidang perdagangan dan industri. Adapun beberapa jenis bahan tambang yang dihasilkan masing-masing negara ASEAN yaitu sebagai berikut, yaitu ada Indonesia punya minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Kemudian Malaysia punya biji timah, bauksit, pastinya biji besi, dan juga minyak bumi. Dan di Malaysia itu punya biji timah juga, kemudian Filipina punya tembaga, nikel, emas, timber, dan lainnya. Kemudian Thailand itu pastinya punya timah dan mangan. Brunei Darussalam memiliki minyak bumi dan gas alam. Jadi di Indonesia dan juga di negara-negara ASEAN punya dia kekayaan alam yang cukup berlimpah ya guys. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja dampak perubahan dan interaksi keruangan negara di ASEAN. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama itu ya, adanya kondisi alam dan sosial yang relatif homogen memberikan kemudahan tersendiri bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan kerjasama. Setidaknya ada dua faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, yaitu faktor iklim dan geologi. Kemudian kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks memberikan efek positif dan menciptakan berbagai macam bentuk produk, baik itu alat teknologi transportasi maupun komunikasi untuk kepentingan memudahkan pekerjaan. Kemudian perkembangan teknologi transportasi yang sangat pesat, misalnya seperti berdampak pada semakin seringnya
lalu lintas ataupun pergerakan orang-orang dari satu negara ke negara lain. Dari sini juga dibutuhkan sarana dan prasarana untuk kepentingan alat transportasi. Misalnya pesawat itu membutuhkan yang namanya bandara, misalnya saja itu ya kan. Kemudian kita ketahui juga dampak lebih lanjutnya itu terjadi pengalihan lahan dari hutan, sawah, dan lainnya sebagainya untuk kepentingan pembuatan bandara ataupun jalan raya tersebut. Tak hanya itu, pada abad ke-20 teknologi komunikasi juga mulai berkembang pesat, di mana masyarakat sudah mulai mengenal telepon genggam, internet, dan lainnya. Munculnya alat teknologi komunikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi dan berpengaruh terhadap pola hubungan ataupun interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, ada pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi. Ada beberapa perubahan yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN ya guys, yaitu akibat adanya perkembangan teknologi dan komunikasi di antara dari sisi sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Kemudian jika dilihat dari sisi sosial, maka dampak yang terjadi adalah bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian kebutuhan transportasi publik yang semakin tinggi juga diikuti maraknya perdagangan yang terlarang seperti perdagangan manusia, serta pola kerjasama dengan luar negeri yang semakin mudah. Dari sisi ekonomi, dampak yang terjadi antara lain akan bertambahnya devisa negara karena banyak orang yang berminat bekerja di luar negeri. Nilai barang lokal tinggi dan nilai tukar rupiah kita itu semakin baik, serta barang-barang asing semakin mudah untuk didapatkan. Sedangkan dari sisi budaya, dampak yang akan timbul adalah terjadinya akulturasi budaya dengan budaya lain. Kemudian adanya perubahan sistem nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya kecenderungan hidup untuk berfoya-foya serta aliran-aliran yang merusak budaya mulai tidak tersaring. Selain itu yang tidak kalah penting dari sisi keamanan, dampak yang bisa ditimbulkan adalah adanya gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Kemudian narkotika dan obat terlarang juga semakin mendapat tempat di masyarakat, serta jaringan kelompok perusuh antar negara semakin diorganisir. Kemudian terakhir itu ada pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan menjadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan di negara-negara ASEAN. Itu khususnya di Indonesia ya, kemudian di Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, dan Kamboja. Konversi pada umumnya terjadi di tempat-tempat pinggiran kota ataupun daerah persawahan yang dekat dengan fasilitas umum. Kemudian konversi lahan pertanian menjadi lahan industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka dan digantikan dengan uang. Kemudian kondisi ini akan berdampak pada sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Adapun masalah yang timbul akibat perubahan konversi lahan, yang pertama itu lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas pangan menurun. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah ataupun polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian, berkurangnya lahan ruang terbuka hijau, serta berkurangnya lahan resapan air. Kemudian saya akan menjelaskan inti dari apa yang sudah saya sampaikan, yaitu kawasan Asia Tenggara itu seringkali terjadi perubahan iklim yang sulit diramalkan. Hal ini terjadi karena terjadinya kesalahan tata kelola lahan serta perilaku masyarakat yang memicu pemanasan global. Kemudian akibat perubahan iklim seringkali menimbulkan bencana yang merugikan dan membawa korban jiwa. Dalam usaha menangani bencana yang terjadi di kawasan ASEAN dilakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh, ketika Indonesia mengalami kebakaran hutan, maka Malaysia dan Singapura memberikan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan tersebut. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan juga untuk itu pentingnya mempelajari tentang ASEAN ini itu supaya kita tahu bahwa negara-negara di ASEAN dan juga Indonesia itu
saling berkontribusi dan saling bekerja sama. Jadi ketika Indonesia mengalami kesusahan ataupun kesulitan, negara lain ataupun negara yang termasuk anggota di ASEAN itu ikut membantu. Makanya dari itu Indonesia itu termasuk salah satu anggota ASEAN. Jadi sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan juga dapat diambil pelajarannya dan juga dapat diterapkan dalam pembelajaran. Saya Yuli Jasintia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.